Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview ya, mengulas tentang aplikasi yang bernama Cash Cepat Pinjaman Online yang diterbitkan oleh PT Arta Permata Makmur. Nah, di sini kita akan review ya, apakah aplikasi ini sudah ber-OJK atau legal. Dan kita juga akan bahas tentang proses pengajuannya. Kemudian kalau pengajuan saya ini limitnya tersedia, nanti kita akan cek dan kita akan lihat berapa jumlah pinjamannya, tenor pinjamannya, dan juga kita akan lihat biaya apa saja yang akan dikenakan oleh kita, dan juga kita akan lihat juga untuk biaya bunganya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan aplikasi Cash Cepat dan baru mendownload aplikasi ini dan belum mengajukan pinjaman, silahkan cek dulu video ini hingga selesai ya teman-teman. Di sini juga kita akan mengedukasikan apakah layak menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini saya baru saja melakukan download ya, dan sudah selesai dan kita akan buka aplikasinya. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini, gambar pohon yang berwarna hijau, dan di sini kita akan lihat ada disclaimer risiko pinjamannya. Kita langsung saja setujui saja ya teman-teman. Nah, di sini aplikasi ini kalau kita lihat di Google ya teman-teman, kita cek dulu ya teman-teman. Nah, kalau saya cek di Google, ternyata Cash Cepat ini sudah terdaftar di OJK ya, dan aplikasi ini sudah tercatat dengan nomor registrasi S-382-NB.213-2018. Oke ya teman-teman, jadi kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, sebelum kita masuk, sekarang kita harus untuk melakukan login dengan menggunakan nomor HP kita ya. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini teman-teman. Limit paling tinggi itu 50 juta rupiah. Nah, kemudian kita lihat detailnya di sini. Nah, di sini ada contoh pinjamannya ya teman-teman. Misalkan pinjamannya itu adalah 50 juta rupiah. Dan di sini total yang harus kita bayar itu adalah 63.650 ya. Ini semua yang harus kita bayar ya teman-teman. Nah, di sini bunganya itu 13.650 dengan pinjaman 50 juta. Nah, tentu kita harus mengajukan dulu. Nah, nanti di situ kita akan lihat berapa limit yang tersedia. Nah, kita akan masukkan saja segera ajukan pinjaman. Nah, di sini kita harus mengisi beberapa data informasi pribadi, pekerjaan, daftar kontak darurat ya. Kita mulai dari informasi dasar kita, yaitu mulai dari tahun lahir, status pendidikan, alamat tempat tinggal, dan juga email ya teman-teman. Jangan lupa emailnya teman-teman masukkan alamat email yang pribadi ya, yang ada di perangkat HP teman-teman. Nah, terus kita isikan dulu ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, saya sudah masukkan informasi dasar. Tadi kita masukin informasi dasar kita ya, mulai dari tanggal dan tahun lahir kita, kemudian alamat lengkap rumah kita sekarang ini, dan juga email juga teman-teman harus pakai email yang aktif ya. Kemudian di sini ada pekerjaan. Nah, teman-teman bisa isi sesuai dengan pekerjaan teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan mengisi informasi penghasilan. Silakan teman-teman sesuaikan dengan pekerjaan teman-teman masing-masing ya. Kemudian di berikutnya ada total pinjaman aktif. Nah, di sini teman-teman kita harus masukkan total pinjaman aktif ya. Ini maksudnya adalah total pokok pinjaman berjalan yang belum dilunasi. Dan di sini mungkin saya masukin aja dulu 200.000 ya. Kemudian di bagian jumlah pinjaman ini maksudnya adalah ada berapa pinjaman teman-teman yang masih aktif di pinjaman atau di platform lain ya teman-teman. Jadi di sini karena saya ada di pinjaman di lain, jadi saya bikin satu saja. Kemudian di sini ada tujuan pinjamnya, kita bikin tujuannya sesuai dengan masing-masing ya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, kita sudah mengisi ya beberapa informasi pribadi kita. Nah, sekarang kita langsung tekan tombol selanjutnya.
Kemudian ada kontak darurat ya, teman-teman. Di sini kita harus memasukkan kontak darurat. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan nomor kontak yang bisa dihubungi, bisa itu istri atau suami atau saudara, teman dan sebagainya ya, atau teman kantor. Di sini saya bikin Oke, setelah kita memasukkan kontak darurat, berikutnya adalah mengidentifikasi identitas kita, yaitu dengan memotret foto KTP kita ya. Berikutnya langsung kita diarahkan ke bagian nomor rekening yang digunakan untuk pencairan. Nah, kita lihat ya apa saja ya yang bisa dicairkan di sini. Nah, di sini ya teman-teman kita bisa lihat beberapa yang bisa kita pakai untuk melakukan pencairan. Di sini juga bisa menggunakan SeaBank, juga bisa ya teman-teman. Teman bisa menggunakan SeaBank atau menggunakan bank mana. Dan itu saja ya teman-teman. Nah, di sini ada di atas ini, teman-teman lihat di bagian atas ini ada yang direkomendasikan oleh Cash Cepat ya. Di sini menggunakan BNI. Karena saya tidak punya BNI, jadi saya menggunakan pakai Bank BC aja. Nah, di sini kita masukkan nomor rekening kita. Oke, jika sudah kita tekan langsung selanjutnya. Nah, di sini berikutnya ada informasi pekerjaan kita ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ya, kita masukin informasi pekerjaan kita. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil untuk melakukan pengajuan pinjaman dan di sini saya mendapatkan limit ya, limit saya 1 juta. Nah, di sini saya bisa mengajukan pinjaman dengan limit yang tersedia. Dan di sini kita lihat dulu ya, teman-teman, total biayanya di sini ada ya. Total biayanya itu 270.000 dengan bunganya itu yaitu 270.000. Biaya adminnya tidak ada ya, teman-teman. Biaya adminnya tidak ada. Assign fee-nya juga tidak ada, maksudnya adalah potongan saat pencairan. Dan artinya bahwa nanti pinjaman kita tidak ada potongan dan terima bersih 100%. Nah, di sini pinjaman 1 juta, jadi nanti yang masuk ke rekening adalah 1 juta. Jangka waktu pinjaman 90 hari, cicilannya itu adalah 3 kali ya. Nah, total tagihannya itu 1.270.000. Nah, untuk cicilannya kita lihat di bagian sini ya teman-teman, di bagian ajukan. Terus di bagian bawah ini kita lihat ya teman-teman di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini angsuran pertama yaitu 890.000. Kemudian di angsuran keduanya itu 190 dan angsuran ketiga di bulan 7 sebesar 190 juga ya. Dan di sini di angsuran pertama sekarang tanggal 17 April ya, dan kita harus mengembalikan dananya atau angsurannya itu di tanggal 2 bulan 5 ya teman-teman. Kemudian di sini ada biaya bunga ya. Di sini ada biaya bunga sebesar 0,3% per hari. Kemudian di sini ada biaya keterlambatan sebesar 0,60% per hari ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman penampakan dari produk pinjaman di aplikasi Cash Cepat. Tidak jauh beda dengan aplikasi lain seperti aplikasi Samir atau aplikasi Pinjam Yuk, Easy Cash dan masih banyak lagi yang mirip ya. Yang mana di angsuran pertama itu hanya berjarak 2 minggu ya. Dan itu juga angsurannya hampir dari jumlah pinjaman pokok kita ya. Nah, di sini saya sarankan buat teman-teman, kalau teman-teman untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini mungkin bisa dipikirkan terlebih dahulu ya teman-teman, karena menurut saya aplikasi ini kalau buat teman-teman untuk modal usaha, saya kira ini tidak cocok ya. Tapi buat teman-teman untuk mungkin yang sedang terdesak atau mungkin ada biaya-biaya darurat yang harus teman-teman penuhi, nah mungkin aplikasi ini bisa dipertimbangkan kembali ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.